Dimensi lover, jika kita mendengar kata Antartika, maka yang terbayang di pikiran kita adalah sejumlah daratan dengan hamparan es. Antartika sendiri nih guys, terdiri dari luas daratan sebesar 14 juta kilometer persegi. Antartika sendiri merupakan benua terluas kelima di dunia. Namun, tahukah kalian guys, bahwa faktanya banyak sekali kehidupan di dalamnya, termasuk dari populasi 1.000 hingga 5.000 penduduk sementara di sana. Penduduk tersebut berasal dari berbagai belahan dunia, dan rata-rata mereka bekerja sebagai peneliti. Dan faktanya nih guys, sebagian dari peneliti ini adalah ilmuwan, dan kebanyakan dari ilmuwan ini terbagi ke dua belahan kutub, yaitu Arktik di kutub utara dan Antartika di kutub selatan, untuk melakukan berbagai eksperimen di suhu ekstrim. Tak hanya suhu ekstrim, mereka juga harus rela selama berbulan-bulan hidup tanpa cahaya matahari di siang hari. Wah, gimana rasanya? Kalian harus tahu guys, ternyata dengan kebiasaan hidup yang berbeda seperti daratan lain pada umumnya, membuat mereka sangat waspada, dan secara tidak langsung mereka harus beradaptasi dengan jam biologis pada tubuhnya, dan hingga membuat para ilmuwan tersebut, termasuk manusia dengan kemampuan bertahan hidup di kondisi yang sangat ekstrim di muka bumi ini. Namun, sebelum lanjut nih guys, kita ingatkan lagi, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Klik lonceng, like dan share ke media sosial kalian. Mari saling berbagi pengetahuan agar hidup lebih berarti. Yang kelima, dari belajar adaptasi hingga ketagihan. Saat hari-hari pertama, saya merindukan matahari dan sulit menyesuaikan diri. Tapi saya kemudian beradaptasi dan hampir kecanduan pada kegelapan, kata Wisnu Nandan kepada BBC. Nandan adalah ilmuwan penginderaan jauh yang bekerja sebagai peneliti pasca doktoral dari Pusat Ilmu Observasi Bumi atau CEOS, University Manitoba, Kanada. Dia adalah satu-satunya orang India dalam ekspedisi penelitian iklim Arktik terbesar yang pernah dilakukan, yang dikenal sebagai Mosaic. Wisnu Nandan bersama dengan rekan peneliti berjalan ke laboratorium lapangan untuk melakukan penelitian. Stephen Grabner, sekitar 60 ilmuwan dari berbagai negara tergabung dalam penelitian ini. Mereka tinggal di kapal penelitian pemecah es RV Polarstern, Jerman. Yang keempat, jam biologis. Sesampainya di wilayah kutub utara, para anggota ekspedisi kemudian melakukan penyesuaian jam mereka dengan waktu Moskow. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu, dan tubuh mereka segera memberontak. Jam biologis saya tidak stabil. Beberapa hari saya tidak bangun untuk sarapan. Kadang-kadang saya tidur sangat pagi, dan di lain waktu sangat larut malam, kata Nandan pada BBC. Beberapa hari usai melakukan tugas selama 127 hari di kutub utara, selama 7 tahun karirnya dalam penelitian kriosfer, studi tentang bagian air beku di sistem bumi. Ia telah mengunjungi kutub utara dan Antartika sekitar 15 kali. Nandan mengendarai skuter salju peneliti menggunakan skuter salju untuk memindahkan peralatan penelitian. Julian Strovier, ketika Anda melihat keluar masih gelap dan tubuhmu tidak membiarkan kamu bangun. Wow, beautiful. Yang ketiga, tidur dan kesehatan. Selain menyediakan vitamin D yang esensial bagi tubuh, sinar matahari juga berfungsi untuk membangkitkan suasana hati. Namun, tanpa batas yang jelas antara siang dan malam, ritme alami tubuh Anda akan berubah. Ketidakseimbangan dalam pola tidur dapat membuat Anda merasa lelah dan mudah tersinggung. Bayangkan, jika
Jika berlangsung selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, dampak yang muncul akan sangat buruk bagi kesehatan. Selama musim dingin, dari awal Oktober hingga akhir Maret, kutub utara diliputi kegelapan. Meskipun saya seperti kecoa, tidak banyak tidur. Kurang tidur akan membuat saya kelelahan. Kadang-kadang sulit untuk memotivasi diri sendiri jika saya harus bekerja di sore hari. Di luar itu, sangat dingin dan berangin, sekitar minus 55 derajat Celcius. Kapal polistren memiliki 3 lampu besar dan jangka yang besar. Kapal laut pemecah es dari Jerman ini dilengkapi dengan laboratorium yang canggih. Meskipun pengalaman dengan kehidupan di kutub, Nandan juga mengalami kesulitan beradaptasi, bukan hanya terhadap malam, tapi juga saat kutub mendapatkan sinar matahari yang konstan selama musim panas. Ketika Anda memiliki 24 jam sinar matahari, Anda akan memiliki banyak energi di pagi hari, tetapi di malam hari Anda akan jatuh menabrak. Jika saya bangun di tengah malam, saya tidak akan bisa kembali tidur, ujar Nandan. Yang kedua, harus sangat waspada. Polar String, lab penelitian terapung yang penuh dengan instrumen canggih yang menampung para ilmuwan mosaik, memecahkan rekor pada 23 Februari karena dapat berlayar hingga berjarak 156 km dari titik geografis kutub utara atau titik pusat kutub utara. Belum pernah ada kapal mencapai utara sejauh ini selama musim dingin kutub utara yang keras, kata Nandan, yang menggunakan satelit radar dan sensor radar berbasis permukaan untuk mengukur ketebalan es laut. Es laut adalah satu-satunya rumah bagi pemangsa daratan terbesar di dunia, beruang kutub. Kami memiliki satu situasi di mana beruang datang ke situs kami dan bermain dengan salah satu instrumen. Beruang kutub sedang memeriksa alat penelitian. Kutub utara adalah rumah bagi predator terbesar di darat, beruang kutub, dan tingkat kewaspadaan meningkat ketika ada bahaya, kata Nandan, University of Bremen, Markus Hontoman. Agar tetap aman, mereka memiliki orang yang bertugas mengawasi beruang yang dilengkapi senapan. Lingkungan yang bermusuhan meningkatkan tingkat siaga ketika Anda berada dalam 24 jam kegelapan. Anda akan menjadi lebih sadar, kata sang ilmuwan. Itu juga membantunya untuk memiliki rutinitas harian di atas kapal yang hampir tidak berubah. Setelah sarapan, yang sering dilewatkan karena kurang nafsu makan, timnya akan turun untuk bekerja di laboratorium lapangan, tempat instrumen-instrumen itu digunakan. Yang pertama, waktu istirahat. Anda kehilangan banyak energi ketika berada di es karena tubuh Anda terus membakar kalori. Saya kehilangan 10 kg selama 4 bulan. Dapur di atas kapal menjadi tempat bagi mereka untuk mengisi waktu istirahat, yaitu dengan cara memasak. Mereka mengadakan malam bertiga kali seminggu dan bermain game selama waktu istirahat. Tim juga merayakan acara-acara khusus seperti Natal dan Tahun Baru, dan juga merayakan ulang tahun Nandan. Nandan melihat sinar matahari untuk pertama kalinya lagi ketika mereka berlayar menjauhi kutub utara. Ketika aku kembali, aku menemukan sebuah dunia yang terkunci atau lockdown akibat wabah. Seperti semua orang yang memasuki Kanada, ia diminta untuk menyendiri, terbiasa hidup dalam kondisi ekstrim di kutub, membuatku mudah mengikuti banyaknya aturan karantina. Jadi manfaatkan waktu luang itu. Dia mengatakan orang harus belajar cepat untuk bertahan hidup dalam keadaan sulit ini. Nah, guys, 5 bocoran yang ilmuwan lakukan di saat mereka harus survive saat berada di lapangan, sudah kita simak bersama bahwa kedisiplinan dan ketaatanlah modal utama agar kita dengan mudah menyesuaikan diri di saat-saat krisis dan terpuruk. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada di antara kalian yang punya pengalaman yang mungkin lebih ekstrim? Tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jangan lupa selalu ikuti info-info yang informatif dan menarik. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam 7 dimensi. You are the last best hope of Earth. We ask you to protect it, or we and all living things we cherish are history.